peran penting dalam kinetika absorpsi, distribusi, eliminasi dari obat. Nah, liver ini bukan hanya sebagai tempat biotransformasi yang penting-penting aja nih teman-teman, tapi dia juga punya berbagai fungsi lain seperti dalam aliran darah liver, kemudian gimana sih ikatan dengan protein plasma, ekspresi biliary, kemudian dan lain yang pada akhirnya akan mempengaruhi farmakodinamika obat. Kalau teman-teman bisa lihat nih di gambar sini ya, banyak banget gambar ini tuh sebetulnya menunjukkan rangkuman perubahan parameter farmakokinetik apa saja sih yang bisa terjadi jika ada pasien yang sedang mengalami gangguan hati. Misalnya nih, kita lihat pada fase absorpsi. Nih, kalau misalnya pasien dengan gangguan hati, dia akan mengalami penurunan sekresi hormon pada saluran cerna. Dan dia juga bisa menyebabkan apa ya? Kayak perubahan struktur dari saluran cernanya. Sehingga yang terjadi adalah penurunan dari konsentrasi maksimum obat yang dapat diserap. Ya memang inline ya teman-teman, saat struktur saluran cerna sudah berubah, kemudian sekresi hormon juga berkurang, ya otomatis nih nanti konsentrasi obat yang harusnya kita serap 100% ini akan berkurang. Kemudian yang kedua, nih, pasien yang punya atau sedang mengalami gangguan hati, dia bisa meningkatnya permeabilitas pada saluran cerna. Sehingga saat permeabilitas ini, AUC pasien itu akan menjadi berkurang. Namun, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah masing-masing proses ini akan kita bahas, jadi teman-teman jangan takut atau jangan pusing duluan ya. Nah, yang pertama kita bakal bahas mengenai absorpsi. Kalau teman-teman lihat nih, proses absorpsi ini seperti yang kita ketahui, dia terjadi untuk obat-obatan yang kita konsumsi secara per oral. Nah, saat obat-obatan dikonsumsi secara per oral ini akan melewati organ hati dan dia akan mengalami first pass metabolism. Nah, tetapi nih pada pasien-pasien yang memiliki gangguan hati, otomatis hatinya itu tidak akan bekerja secara maksimal, sehingga first pass metabolisme juga akan terhambat. Akibatnya apa nih teman-teman yang akan terjadi? Yang akan terjadi, metabolisme oleh hati pada saluran cerna akan menurun, sehingga meningkatkan bioavailabilitas obat. Nah, kemudian yang kedua, pasien yang mengalami gangguan hati akan berubah pula nih proses distribusi obatnya. Kenapa? Karena pada pasien gangguan hati ini, dia akan menurunkan sintesis albumin. Kemudian albumin ini alfa 1 asid glikoprotein, dia juga akan berkurang. Dan akan terjadinya inhibisi atau terhambatnya ikatan protein oleh substansi tersebut, misalnya bilirubin. Sehingga nih teman-teman, pada pasien dengan gangguan hati, bilirubin akan meningkat karena tadi ya, bilirubin tidak bisa berikatan dengan protein. Nah, akibatnya nih, saat ikatan protein dia akan menurun, dia akan menyebabkan peningkatan volume dari distribusi obat. Nah, yang ketiga adalah perubahan pada metabolisme obat. Nih, kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya di gambar, obat itu dia akan mengalami oksidasi dan juga konjugasi. Pada fase 1 nih teman-teman, oksidasi yang terjadi pada sitofor P450, dia akan menghasilkan metabolit-metabolit. Kemudian untuk obat yang mengalami konjugasi, dia akan mengalami produk-produk tambahan yang stabil. Jadi ini kalau misalnya udah di metabolit, nanti saat terkonjugasi dia akan memiliki produk tambahan yang stabil. Kemudian produk-produk tersebut akan berada di dalam hati, kemudian akan tersalur ke dalam tubuh, atau biasanya kita sebut dengan eliminasi obat ya, bisa dalam bentuk feses ataupun bisa juga dalam bentuk urin. Nah teman-teman, saat pasien-pasien yang mengalami gangguan
hati, otomatis enzim-enzim akan menurun pula jumlahnya di dalam tubuh. Akibatnya akan terjadinya peningkatan konsentrasi obat. Kemudian yang keempat yang akan berpengaruh pada pasien gangguan hati adalah saat ekskresi. Nah, ekskresi ini bisa dilakukan oleh dua organ ya. Bisa dilakukan oleh renal dan juga hepat. Renal itu ginjal ya. Nah, kemudian pasien dengan gangguan fungsi hati ini seringkali ditemukan penurunan dari fungsi ginjalnya, di mana kondisi tersebut disebut sebagai kondisi hepatorenal. Sedangkan jika ekskresi yang dilakukan oleh hepar, nah ya, jika terjadinya penurunan hormon-hormon, kemudian akan menyebabkan penurunan pula metabolisme di hati, sehingga jumlah obat yang akan dieliminasi oleh hepar juga akan menurun. Jadi sangat berkaitan erat ya, saat enzim atau hormon tidak bisa dibentuk, kemudian metabolisme akan menurun, sehingga tadi obat-obat yang akan dieliminasi. Next, yang ketiga, kedua kondisi ini akan menurunkan ekskresi ya teman-teman, dan menyebabkan waktu untuk obat tereliminasi di dalam tubuh akan semakin lama. Terus yang harus teman-teman perhatikan pula, bioavailabilitas dari obat ini akan meningkat pada pasien-pasien yang sedang mengalami gangguan hati. Nah, secara garis besar nih, parameter-parameter farmakokinetik tadi yang sudah kita sebutkan seperti absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi sebetulnya bisa kita ambil atau kita rangkum bagaimana pada pasien yang mengalami gagal hati akut dan juga yang gagal hati kronis. Kita bahas dari yang pertama ya teman-teman, dari parameter farmakokinetik absorpsi. Pada pasien dengan gagal hati akut, dia akan terjadi penurunan aliran darah hepatik. Sedangkan pada pasien dengan gagal hati kronik, yang diturunkan bukan aliran darah, tetapi first phase metabolisme dan juga penurunan paparan hepatik pada obat yang diabsorpsi melalui saluran pencernaan. Kemudian untuk parameter yang kedua yaitu adalah parameter distribusi obat. Nah, untuk gagal hati akut dan juga gagal hati kronik sebetulnya mereka sama, yaitu ada penurunan tingkatan protein. Nah, tetapi pada gagal hati kronik dia biasanya ada penurunan pula albumin dan tingkatan protein. Jadi sudah spesifik, yang penurunnya itu adalah penurunan albumin dan tingkatan protein, sehingga akan terjadinya peningkatan volume distribusi obat. Next, yang ketiga adalah parameter metabolisme. Parameter metabolisme ini pada gagal hati akut nih, dia akan menurunkan enzim pre-metabolisme pada fase 2 seperti yang sudah tadi kita bahas, sehingga nanti nih teman-teman waktu paruh obatnya itu akan mengalami peningkatan. Artinya pada pasien yang gagal hati akut ini enzim metabolisme yang fase 2 nih yang sangat berpengaruh. Sedangkan pada gagal hati kronik, aktivitas enzim pada fase 1. Jadi dia akan terjadi pula penurunan dari fungsi hepatosit. Nah, kemudian parameter farmakokinetik yang keempat adalah pada ekspresi. Pada pasien dengan gagal hati akut akan menyebabkan penurunan ekspresi obat, kemudian akan lebih terjadi renal injury atau kerusakan pada ginjal. Akibat apa? Akibat tadi metabolisme yang toksik itu sebanyak terkumpul nih di ginjal karena pelepasannya itu terhambat. Nah, sedangkan pada gagal hati kronis akan ada terjadi penurunan ekspresi baik oleh hepar maupun oleh renal. Berikut adalah referensi